Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Bakti Asih, yang terhormat kepada PTK dan seluruh staf TU beserta jajarannya, anak-anakku sekalian yang ibu banggakan, dan semua orang tua dari siswa-siswi SMP Islam Bakti Asih yang saya hormati. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Menghitung beberapa hari di pelaksanaan ibadah puasa Ramadan, kita akan bertemu dengan tamu agung kita, tamu besar kita, yakni Hari Raya Idul Fitri, di mana 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah saum Ramadan. Di kesempatan tahun ini, mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda, tujuan yang berujung kepada pahala yang tiada hentinya, serta kita bisa mendapatkan tingkatan keistiqomahan dalam menjalankan ibadah di sepanjang harinya. Oleh karenanya, Bu Eri di sini mewakili Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Bakti Asih beserta kinerja dari SMP Islam Bakti Asih mengucapkan jazakumullah sanal jaza kepada warga SMP Islam Bakti Asih, utamanya kepada anak-anakku sekalian dan kepada orang tua dari siswa-siswi yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Genta Ramadan, utamanya dalam menyimak kegiatan Kultum Ramadan setiap sorenya. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan banyak memperoleh hikmah dari menyimak Kultum Ramadan. Lebaran adalah hari kemenangan dan kebahagiaan bagi semua umat muslim. Kesan bahagia yang hadir tiada tara menjadi penyempurna bagi umat Islam yang merayakannya. Namun tidak semua orang bisa merayakannya itu dengan sempurna. Hadirnya seorang ayah, ibu, anak, dan orang-orang yang dicintainya yang bisa menjadikan hari raya itu menjadi lebih bermakna. Nah, itulah karena merupakan bagian daripada indahnya kebersamaan di hari Lebaran. Dan rupanya ini pernah dialami oleh 2 orang anak yatim di zamannya Rasulullah SAW. Dikisahkan bahwasannya ketika sang Nabi Muhammad SAW hendak melaksanakan sholat Idul Fitri, kemudian ia bertemu dengan anak-anak, dan salah seorang di antara mereka ada yang sedang menangis. Kemudian Nabi pun menghampiri anak tersebut. "Wahai sang anak, apa yang telah terjadi pada dirimu? Kenapa dirimu menangis?" Kemudian sang anak pun menjawab, "Kau pasti mengetahui kenapa aku bisa menangis. Kenapa aku menangis dan mereka tertawa bahagia dalam menyambut Lebaran." Dan anak tersebut tidak mengetahui bahwa yang bertanya itu ialah Rasulullah. Kemudian sang anak itu pun menceritakan, "Sedihku karena aku Lebaran tanpa seorang ayah. Ayah yang sudah meninggal mendahuluiku pada saat ikut perang bersama Rasulullah. Dan ibuku bersama dengan suaminya yang baru, dan aku kini tinggal seorang diri." Kemudian sang Rasulullah pun menjawab lagi. Melihat dari yang telah diceritakan seorang anak tersebut, sang Rasulullah pun terenyuh sekali hatinya melihat keadaan sang anak. "Wahai anak, aku akan mengangkatmu sebagai seorang anakku, dan aku layaknya ayahmu, Aisyah sebagai ibumu, Fatimah sebagai
saudara perempuanmu, Ali sebagai pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudara lelakimu. Apakah engkau bersedia? Kemudian sang anak kaget bahwasanya apa yang telah berbicara dengan dirinya itu ternyata Rasulullah. Kemudian sang anak pun langsung menerimanya dengan baik, menyambut sang Nabi Muhammad untuk dijadikan sebagai ayahnya. Dan anak tersebut pada akhirnya dibawa pulang untuk dikenakan baju yang layak, tempat yang layak, makan yang sesuai seperti itu, dan melaksanakan sholat lebaran bersama Rasulullah. Kemudian sang anak-anak yang berkumpul tadi, beliau mengatakan kepada sang anak yang menangis itu, wahai kamu, kenapa sekarang engkau tidak menangis lagi, seperti itu. Kemudian sang anak menjawab, karena sekarang aku sudah diangkat anak Rasulullah, seperti itu. Aku tidak bersedih lagi karena aku merasakan kebahagiaan yang aku rasakan di lebaran saat ini. Aku ada ibu, aku ada ayah sepertimu, aku punya baju yang layak untuk kupakai, seperti itu. Aku punya makanan yang bisa kumakan, seperti itu. Nah, oleh karenanya adanya kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita sekalian, bahwasanya orang-orang di sekitaran kita yang membutuhkan kepedulian sosial dari diri kita, seperti itu layak untuk diwujudkan, seperti itu, atau untuk direalisasikan, seperti halnya contoh yang telah diberikan baginda Rasulullah SAW kepada dua anak yatim tersebut. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tazkiyatun nafs untuk kita sekalian dalam menyambut Lebaran Idul Fitri. Di sisa waktu kita dalam menunaikan ibadah bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan ada beberapa hari lagi kita bisa untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, dan kita sambut kemenangan dengan penuh kegembiraan, yakni di Hari Raya Idul Fitri. Dan rupanya kita harus siap untuk ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan kita bisa mengikhlaskan dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik di sisi Allah. Oleh karenanya kita tidak lupa juga untuk menunaikan kewajiban kita, yakni membayar zakat fitrah dan memperhatikan amalan-amalan yang dilaksanakan di Hari Raya Idul Fitri, yakni salah satu diantaranya melantunkan takbir, mandi dan berhias diri, makan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, kemudian melewati jalan yang berbeda antara pergi dan pulang. Demikian yang bisa dipaparkan, mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Beri dan segenap keluarga besar SMP Islam Bakti Asih mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.